Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memuji dan muliakan namanya, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Joni akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu, kami datang ke rumah kemuliaan-Mu ini Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami kangen membuat Engkau bangga dan kagum akan kami. Kami rindu membuat Engkau tersenyum melihat kami Tuhan. Karena itu sudah Kau lakukan terlebih dahulu. Kau buat kami kagum, terkagum-kagum akan semuanya tentang Engkau. Kasih sayang-Mu, perlakuan-Mu terhadap kehidupan kami, pribadi kami. Sehingga kami selalu rindu untuk terus dan terus memuliakan dan memuji nama-Mu. Oleh karena itu pagi ini Tuhan, kami datang ke rumah kemuliaan-Mu ini dengan membawa pujian-pujian kami atas Engkau. Mulut kami penuh pujian untuk memuliakan dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Roh kangen, roh rindu, roh damai sejahtera, roh sukacita Kau curahkan atas kehidupan kami. Kami rindu roh yang sama Tuhan, Kau curahkan di tempat ini, melawat setiap sudut dan setiap jiwa yang hadir untuk memuliakan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami memuliakan dan memuji nama-Mu, izinkan kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih untuk lahan yang sudah Kau siapkan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang sudah Kau siapkan untuk kami garap, mengenal dan datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan terhadap pribadi lepas pribadi untuk memuliakan-Mu, untuk melayani-Mu dari setiap aspek kehidupan kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Engkau sudah siapkan pribadi Bapak Gembala dan seluruh keluarga pastori untuk memimpin kami di lahan yang sudah Engkau siapkan ini Tuhan. Kami rindu melalui kehidupan pribadi kami rindu melalui setiap proses di kehidupan kami, nama-Mu dipuji dimuliakan, dan melalui keluarga-keluarga kecil kami, lawatan-Mu terjadi. Dari situ Indonesia Kau lawat, Indonesia Kau selamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati lingkungan di tempat ini. Biarlah damai sejahtera yang selama ini Kau curahkan untuk kehidupan pribadi kami tercurah atas lingkungan ini Tuhan. Tanah-tanah yang digarap oleh masyarakat di tempat ini Kau suburkan dan hasil dilipat gandakan Bapa. Kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Ampuni atas apa yang masyarakat dan warga kami mungkin mendukakan hati-Mu Tuhan. Mungkin kami menghujat secara tidak sengaja. Tuhan, ampuni negara dan bangsa kami. Satu kerinduan Tuhan, kami rindu lawatan-Mu terjadi atas Indonesia. Kami memberkati event terbesar dalam negara ini, pemilu yang sebentar lagi terjadi atas negara bangsa ini Tuhan. Biarlah rancangan dan kehendak-Mu yang jadi atas Indonesia. Siapapun nanti yang Kau pilih, kami percaya lewat proses itu semua, rancangan-Mu dinyatakan atas negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Palestina dan Israel.
roh perdamaian terjadi atas mereka semuanya. Tapi apapun itu Tuhan, di atas segalanya itu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas semuanya ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami memberkati saudara-saudara kami yang saat ini dalam perjalanan menuju rumah kemuliaan-Mu Tuhan. Roh yang sama melawat mereka, roh sukacita yang sama melawat mereka sampai mereka berkumpul bersama kami untuk bersorak-sorai memuliakan dan memuji nama-Mu. Kami memberkati seluruh jiwa-jiwa yang saat ini hadir di tempat ini, bertugas semuanya Tuhan, untuk satu hati, klik dengan hati-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Roh Kudus berkaryalah, kami rindu api kemuliaan yang saat ini melawat hati kami bisa dirasakan oleh semuanya Tuhan. Sebelum kami menyudahi semuanya ini Tuhan, pangkas keegoan kami, pangkas keakuan kami Tuhan, pangkas Tuhan segala bentuk yang menghalangi kami untuk klik dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir doa kami, izinkan kami mengucap syukur atas selawatan-Mu, atas kepercayaan-Mu selama sepekan ini Tuhan. Terima kasih untuk cerita keindahan proses dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah tempatkan orang-orang terbaik untuk memproses dan memberkati kehidupan kami semuanya. Izinkan kami memberkati mereka semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan doa kami semuanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti Engkau mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hati dan hidup kami yang akan kami persembahkan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah Yesusku yang sangat terindah. Haleluya. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu sungguh indah, karya-Mu indah bagiku, kasih
hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, aku aman bersama-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu, bawaku erat di hadirat-Mu. Ini persembahanku,
kami, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Sekali lagi masih kurang semangat. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya? Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang saat ini sedang kita sembah adalah Allah yang tak tertandingi? Haleluya. Sebab Dia adalah satu-satunya Allah yang tak akan tertandingi. Musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Percaya bahwa Dia Allah yang tertandingi boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Semuanya kita katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Sungguh boleh Bapak Ibu Saudara salam ke kanan kirinya sambil mengatakan, Tuhanku tak tertandingi. Haleluya.
Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi. Kerajaannya kekal. Biarlah langit dan bumi dan seisinya hanya memuji Dia. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab apa? Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa cintanya Tuhan Yesus itu sungguh besar? Haleluya. Sebab Dia adalah satu-satunya Tuhan yang sangat mencintai kita. Dia rela ditebus demi menyelamatkan dosa kita. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Semuanya lambaikan kedua tangannya di atas. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana,
Dia adalah penolong kita. Kasih-Nya sungguh tak terbatas. Kuasa-Nya sungguh tak terbatas. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi. Biarlah kita datang dan hanya berseru kepada Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang mampu menjawab setiap pertanyaan kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Dia gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Segalanya di atas segalanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akui dalam kehidupan kami Engkau satu-satunya sumber pertolongan. Kami akui dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah segalanya. Sebab itu dalam suka duka, dalam segala keadaan, kami memilih untuk tetap mengikut Engkau. Kami memilih untuk tetap bersyukur karena mungkin hari ini
Kami tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi pada akhirnya kami tahu, kami melihat kemuliaan yang akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebab itu puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu adalah ungkapan iman kami, bahwa Engkau tidak pernah tertandingi oleh apapun dan siapapun, termasuk persoalan dan beban hidup kami. Tetapi kami katakan segenap hati, Yesus sangat baik, sungguh baik, dan Engkau terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu itu merupakan dupa yang berbau harum, sehingga menyenangkan Engkau, akan mengguncangkan surga, sehingga setiap mereka yang mendengar puji-pujian kami, baik secara langsung maupun YouTube, pada akhirnya mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah bukan hanya mendengar dan melupakan, tetapi kami akan mendengar dan fokus. Kami memilih untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu apapun bentuknya, dan biar kehidupan kami dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Tutup mukus hamba-hamba-Mu yang melayani, terlebih lagi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan berikan urapan baru, sehingga setiap benih firman yang jatuh di tanah hati kami, yang ditaburkan hamba-Mu, akan benar-benar kami mengerti dan kami akan lakukan. Terima kasih Bapak. Sekiranya ada kuasa kegelapan yang hendak mencuri benih firman jatuh di tanah hati kami, mencuri dalam bentuk apapun, kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami memilih untuk tetap setia kepada-Mu. Kami bersyukur, kami siap diberkati Tuhan melalui firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sehat? Haleluya. Bersukacita? Sukacita karena apa? Karena banyak uang? Karena banyak berkat? Atau bersukacita karena hal yang lainnya? Banyak alasan nggih kita untuk bersukacita nggih. Tidak hanya karena harta, tahta, atau cinta kita berbahagia, tapi karena segala sesuatunya sudah diizinkan Tuhan dalam hidup kita, kita juga bisa bersukacita. Bapak Ibu, di belakang saya ini biasanya kan ada tulisannya atau ada backgroundnya, ada warna dan ada tema segala macam. Terus kok hari ini sudah berubah, kira-kira ada apa ya? Apakah ini pertanda sesuatu sebentar lagi akan tiba? Iya toh? Nah, biasanya di belakang sini kan kalau tidak salah temanya itu diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa. Terus gambarnya pegunungan. Nah, hari ini kok sudah putih. Ada pohon-pohonnya, ada bintangnya. Kira-kira ada apa ini? Jajannya sudah siap? Ya, belum. Amplopnya sudah siap? Amplopnya sudah, tapi isinya yang belum, gitu nggih. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, ya toh. Berarti sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Oke. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini, 1 tahun ke belakang yang sudah menyenangkan Tuhan? Kira-kira ada? Dalam 1 tahun ada 365 hari. Hari ini kita ada di hari ke-323. Kira-kira selama 323 hari ini, sudahkah kita berbuat sesuatu yang menyenangkan akan Tuhan? Atau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri terus-terusan? Gampang loh pertanyaannya. Sudah atau belum? Pertanyaannya gampang Mas, tapi kalau nyari ya rada susah gitu ya. Oke, 25%
50%, 75% atau 100% kita sudah menjadi terang tahun ini. Berapa persen? 25, 50, 75 atau 100, pilihannya rasa oke-oke, 4 itu aja sih. 25, 50, 75, 100. Berapa persen kita sudah menjadi terang untuk lingkungan di sekitar kita? Berapa persen kita sudah menjadi saluran berkatnya Tuhan untuk orang di sekitar kita tahun ini aja? Kan sepanjang tahun kita diberkati itu toh, kita diselamatkan, kita harus menjadi terang. Kaget aku. Menjadi bangsa yang ada di sekitar kita, menjadi orang yang ada di sekitar kita. Minta tolong segi dekorasi, besok lagi balonnya jauh gede-gede. Kagetan aku. Kandi mau. Ya. Sepanjang tahun ini kita sudah diberkati, kita harus menjadi terang. Kita harus membagikan terang itu untuk orang di sekitar kita. Sudah berapa persen? Tak tanyai. Oke, enggak usah ngacung ya, ini menjawab di dalam hati aja. Yang merasa sudah 25% katakan amin. Enggak usah dijawab, di dalam hati aja. Engkau konco kanan kiri bener enggak ngerti. Yang sudah 50% katakan amin. Sik panggahne sing amin. Bukan bermaksud sombong ya. 75% katakan amin. Yang sudah 100% katakan amin. Semakin banyak presentasenya, semakin sedikit yang bilang amin. Apakah ini juga tanda-tanda? Kalau enggak ada yang membagikan terang bagi sekitar, tapi saya yakin dan percaya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, boleh ditampilkan Kak? Kalau kita berbicara tentang satu kata, selamat, apa sih yang terbersit di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Selamat, bukan selamat, selamat. Apa yang terbersit di dalam pikiran, di dalam diri kita kalau saya bilang kata selamat. Apa? Selamat. Oh Mas, aku lihat selamat eleng koncoku SMA. Oh beda, itu Pak Slamet. Maaf nggih kalau di sini ada yang namanya Pak Slamet. Ada lagi, apa sih yang terpikir di dalam kehidupan kita, di dalam bersit pikiran kita kalau ada kata selamat? Ada yang mau menjawab saya? Kat mau ditakoki mau meneng sakjake ngerti apa ngerweti iki? Ditakoki berapa persen yo meneng. Ditakoki kata selamat meneng. Sisi saya sumuk Bapak Ibu, lek ditakoki enggak nek sing jawab niki ya. Kalau anak di SD saya enggak jawab, tak datangi, tak lus-lus kenapa enggak bisa jawab. Sisi yo enggak ya, bercanda. Nah, tapi kalau ketika kita ditanyai, sing tanya saya wis, apa yang terbersit, apa yang pertama kali kita pikirkan kalau ada kata selamat? Iya mah? Terhindar dari bahaya, apalagi? Sukses. Kalau saya, satu kata kalau selamat, yang terbersit di dalam pikiran saya adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat saya satu-satunya. Amin. Gitu loh Bapak Ibu, lek ditakoki, selamat apa? Apa ya? Jangan malu kalau kita ditanya orang yang ada di luar sana. Kenapa? Karena status kita sebagai anak Tuhan itu harus kita bangga menjadi anak Tuhan. Kalau kita aja enggak bangga jadi anak Tuhan, bagaimana Tuhan yang sudah mengangkat kita jadi anak Tuhan? Betapa sakit hatinya dia, ya toh. Kalau kita enggak bangga jadi anak Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan satu tema firman Tuhan, yaitu diselamatkan. Nah, diselamatkan atau arti dasarnya tadi yang saya tanya, selamat. Artinya memiliki arti itu terbebas dari bahaya, dari malapetaka, dari bencana, atau terhindar dari semuanya itu. Nah, ya. Dibebaskan berarti kita tidak ada di dalam situasi bahaya, malapetaka dan lain sebagainya.
Kenapa? Karena kita dipindahkan, karena kita diambil, karena kita diangkat dari situasi tersebut. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan renungan firman Tuhan itu menjadi terang. Nah, jadi terang sih, baru sekarang saya akan membahas tentang diselamatkan. Nah, diselamatkan artinya juga kalau boleh saya tafsirkan secara bebas, dibebaskan. Kita dibebaskan oleh Allah karena kasih-Nya. Jadi kalau kita diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Tuhan, berarti kita sedang dibebaskan oleh Allah. Ya toh? Dibebaskan oleh Allah. Biasanya orang yang memerlukan pertolongan Allah atau orang yang memerlukan pembebasan adalah orang-orang yang terjerat. Ya toh? Entah itu terjerat di dalam keberdosaan, terjerat di dalam kejatuhan, di dalam dosa atau apapun itu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan diselamatkan oleh Allah itu tadi Bapak Ibu ya. Nah di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Yang perlu kita ketahui adalah keselamatan yang kita miliki, keselamatan yang kita dapatkan itu bukan karena saya, bukan karena kegantengan saya, bukan karena kebaikan saya, atau bukan karena amal baik saya. Itu semua bukan sebagai pancingan supaya kita diselamatkan Bapak Ibu ya. Tetapi keselamatan itu adalah karya Tuhan, 100% karya Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Nah, kalau Bapak Ibu ingat, ketika Allah menciptakan hari pertama sampai hari ke-6, di hari yang ke-6 itu Allah berbicara, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan diri kita. Itu kata Allah. Ya toh? Dari sini kita bisa lihat kalau Allah sebenarnya bisa saja, ada 1-2 manusia yang sudah berdosa, ya udah tinggal dihapus saja dari dunia, buat lagi manusia baru yang masih sempurna, suci. Bisa? Bisa. Tetapi itu bukan kehendak Allah yang dari awal. Bukan rencana awalnya Allah untuk menghapuskan manusia. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia itu butuh yang namanya seorang penyelamat. Ya toh? Butuh yang namanya penyelamat. Nah, di sini saya memberikan ada 2 poin, kita akan belajar. Diselamatkan dari apa sih kita manusia? Oleh Allah. Nah, oleh Allah kita manusia diselamatkan dari hukuman dosa atau maut. Yohanes 3 ayat 16 bisa minta tolong dibacakan. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah di sini yang terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita diselamatkan dari hukuman dosa. Dosa, D-O-S-A, artinya melenceng dari sasaran. Nah, melenceng dari sasaran, tidak taat kepada Allah. Sama Allah sudah dibilangi, seluruh buah yang ada di sini kecuali satu aja, namanya juga manusia. Wis diwehi songo-songo, yang satu jangan, tetapi namanya manusia tetap kurang. Nah, akhirnya karena
ketidakmampuan untuk menahan diri dan rasa terus-terusan kurang itu tadi, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki pengharapan untuk dapat menyelamatkan dirinya. Nah, ya toh, setelah dia jatuh, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu dia membuat penutup untuk dirinya karena dia tahu dia telanjang. Apakah ada usaha dari Adam dan Hawa untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Ada pastinya ya. Tetapi apakah mereka bisa keluar dari hukuman dosa yang sudah menanti? Tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki kuasa dan kemampuan yang cukup untuk mengeluarkan dirinya dari dosa. Nah, di sini siapa yang tidak berdosa? Tidak ada ya. Di sini semuanya sudah berdosa. Minimal Bapak Ibu. Kalau bahasa anak sekarang, minimal kita itu sejak lahir sudah punya dosa warisan. Ya toh? Dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa sampai kepada saat ini kita. Dosa warisan. Terus yang selanjutnya di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam keseharian kita, mungkin secara tidak sadar, seperti yang doa pembuka tadi, mungkin secara tidak sadar kita menghujat Tuhan. Atau wes nggak usah bahasanya yang terlalu menakutkan ya, mungkin kita mendukakan Tuhan di dalam hidup kita secara nggak sadar ya toh. Kalau ditanya pengennya gimana, ya pengennya senantiasa menyenangkan akan Tuhan, senantiasa taat sama Tuhan, tetapi kenyataan hidup kadang-kadang memaksa kita untuk titik-titik enggak taat. Sedikit-sedikit kita jadi menjauh dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak segera menyadari dan kita tidak segera berbalik kepada Tuhan, keselamatan yang sudah dirancangkan untuk kita itu bisa saja hilang. Contohnya siapa? Yuk kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Minta tolong dibaca Kak ya. Bilangan 16 ayat 30 sampai 33. Bilangan pasal yang ke-16 ayat 30 sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Terima kasih. Kisah tentang pemberontakan Korah. Ada yang belum pernah membaca? Secara singkatnya saja, ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, si Korah, Datan, dan Abiram ini mereka bilang sama Musa, kamu gak usah sok kepedean lah Musa, kamu gak usah sok lah, kok mentang-mentang dipilih Tuhan, kok kamu hidupmu sok-sokan lebih daripada yang lain. Nah, dari perkataan si Korah ini, akhirnya mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mengajak kalau enggak salah 250 orang ya. Korah bersama 250 orang ini dia memberontak kepada pimpinan waktu itu. Siapa? Musa. Karena memberontak dan mendukakan hati Tuhan, akhirnya keselamatan yang sudah dijanjikan, yang sudah dituliskan untuk Korah dan ke 250 orang itu akhirnya lenyap, hilang. Kenapa? Karena Korah dan orang-orang ini tidak bisa menahan dirinya. Nggih Bapak Ibu,
kalau tidak bisa menahan dirinya, berarti akan banyak kemalangan kasarannya ya, menghampiri hidup kita. Nah, kemarin itu saya sempat dijak omong, ikan dia kalau bisa menjaga mulutnya, dia tidak akan masuk ke dalam panci penggorengan. Ya toh. Kenapa? Kalau papa sudah mengeluarkan alat pancingnya dan juga binatang yang suka bunyi krik 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 itu, nanti kalau tak bilang jangkrik ndarani miso, ya, enggak ya. Ketika ikan itu tidak memakan umpan yang sudah ditaruh di kail itu, dia menjaga mulutnya. Aman toh? Dia akan tetap ada di habitatnya di air. Tapi kalau dia tidak bisa menahan diri dan mulutnya, dimakanlah umpan yang bilang krik 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 itu tadi, akhirnya strike. Woi, nah. Joran melengkung, terus akhirnya senar diukel, digulung, naiklah lele 1,5 kilogram. Kena makan wong sak desa. Wong sak desa mangan kabeh ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak makan lapar. Demikian juga hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, menjaga mulut, menjaga hidup kita, kita tidak akan masuk ke dalam hukuman kekal atau maut itu tadi. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga diri kita dari hal yang terkecil aja, apa contohnya? Komen di IG, komen di Facebook, di YouTube. Sekarang kan lagi anget-angetnya nih, tapi saya nggak mau membahas ke sana ya, itu biar Bapak Ibu sendiri aja. Kalau kita bisa menjaga segala sesuatu yang ada dalam diri kita, keselamatan yang ada di dalam hidup kita akan dapat kita nikmati. Pilihannya sekarang tinggal di diri kita sendiri. Kita mau seperti ikan yang tidak bisa menjaga mulutnya dan akhirnya masuk ke dalam panci penggorengan, atau ikan yang bisa menahan. Ya mbuh kepancingnya kapan, tapi paling enggak tidak hari ini kan. Yang kedua, diselamatkan dari apa sih kita? Nah ini contoh Korah tadi ya Bapak Ibu ya. Ketika Korah itu tidak bisa menjaga dirinya, bumi menganga dan akhirnya Korah dan orang-orangnya ini turun ke dunia orang mati, kata firman Tuhan. Nah pilihannya kan sekarang itu toh, mau menjaga mulut, menjaga perilaku, menjaga apalagi jari kita supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan, atau mau seperti mereka. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Yang kedua, kita diselamatkan dari pencobaan dan penderitaan. Yuk kita lihat yuk Ayub 42 ayat 12 sampai 14. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Pencobaan dan penderitaan. Siapa yang sudah kebal sama pencobaan dan penderitaan? Kalau sudah kebal berarti wis wayahe. Ya toh. Tapi kalau kita belum kebal, kita masih sama Tuhan dikasih naik kelas lagi. Yuk naik kelas yuk. Kenapa? Karena kalau satu fase sudah kita lalui, kita bisa, Tuhan gak akan berhenti di sana, tapi Tuhan akan memberikan ujian yang lebih lagi supaya naik kelas. Jangan kok bangga kelas 1 ya. Tahun depan kelas 1. Tahun depannya lagi kelas 1. Kok yo bangga neng kono? Apa enggak bosan Bapak Ibu? Gurunya sing ngajar lo bosan kalau anaknya tetap itu aja. Kayaknya tahun lalu kamu kelas 1 kok tahun ini kelas 1 lagi, kenapa? Iya Pak Guru, saya sayang sama Ibu Guru sama Pak Guru loh. Enggak pinter. Nah kan gitu toh. Mohon maaf ya. Nah, ujian dan pencobaan diizinkan Tuhan sekali lagi untuk mendewasakan kita.
Yang pertama. Yang kedua, untuk menguji apakah kita sungguh-sungguh sudah gandul Gusti tenanan atau masih setengah-setengah. Ya toh. Tetapi di Ayub ini kita melihat Tuhan tidak hanya mengizinkan kita mengalami pencobaan dan pergumulan penderitaan terus-terusan Bapak Ibu. Tapi dia juga akan menyelamatkan kita. Dia akan mengangkat kita dari semuanya itu. Kapan? Ya engko lek Tuhan eling. Seperti itu? Enggak. Ketika Tuhan lihat kita sudah mampu, kita sudah bisa dan kita dapat dipercaya untuk melakukan fase berikutnya. Kita akan diangkat, kita akan dinaik kelas. Kalau kita sudah bisa. Nah, Allah menyelamatkan Ayub bukan karena Ayub kuat, bukan karena Ayub bisa. Tetapi sekali lagi karena karya Allah di dalam hidup Ayub. Supaya apa? Supaya sekarang kita bisa baca. Kalau mungkin Ayub ini bisa keluar dari pencobaan itu karena kekuatannya sendiri. Apakah kita nanti bisa membaca Ayub pasal-pasal yang terakhir itu ketika Ayub memuji Tuhan sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bukan dari kata orang lagi aku melihat engkau, tetapi aku sendiri sudah mengalami engkau Tuhan. Nah, ini semua diizinkan Tuhan supaya saat ini kita bisa lihat, kita bisa membaca, kita merenungkan, bahkan kita juga bisa aja Tuhan, Tuhan. Kita mengalami. Yang dialami apa? Yang dialami perjalanan bersama dengan Tuhan. Bukan cuma pencobaan Ayub, ya toh, tapi berkatnya Ayub kita juga nikmati. Tapi kalau mau berkatnya Ayub ya siap-siap kita jalan hidup seperti Ayub. Ya toh. Nah, perjalanan bangsa Israel juga ada Bapak Ibu. Kalau tadi kita lihat Ayub, dia diselamatkan dari penderitaan yang sudah dialaminya. Semua ternaknya mati, anak-anaknya meninggal, bahkan istrinya meninggalkan dia. Pencobaan yang komplit. Tetapi Ayub diangkat Tuhan karena dia berserah pada Tuhan. Juga kita enggak bisa melupakan bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, awal-awal perjalanan ini ya, baru awalnya aja udah dikasih pencobaan yang luar biasa. Di belakang mereka Firaun bersama dengan tentaranya sedang mengejar. Di depannya sudah ada Laut Teberau, Laut Merah yang siap menanti. Apakah Tuhan membawa kita untuk kita mati di sini? Kata mereka ya toh. Di belakang tentara sudah mengejar. Di depan ada lautan. Ayo tinggal milih, mati mendelep, apa mati ditombak, tinggal pilih. Kan kalau manusia gitu toh, sudah tidak ada kemungkinan, penyakitnya ibu ini sudah tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Pergumulanmu ini udah enggak mungkin untuk selesai, kata manusia. Tapi apa kata firman Tuhan? Percaya saja. Tuhan bilang pada Musa, yang di tanganmu apa? Tongkat Tuhan. Acungkan itu ke laut. Karena Musa taat, bukan cuma Musa, tapi juga seluruh bangsa Israel diselamatkan. Nah, Bapak-bapak, aku takut Kak Yusung kan. Ibu-ibu, sudah masak? Sudah? Ada yang belum, ada yang sudah. Besok masak apa ibu-ibu? Nah, kok belum tahu piye toh? Apakah sama bapak-bapak belum dikasih berkat untuk masak untuk hari esok? Ada yang belum, ada yang sudah. Percaya enggak kalau besok masih bisa makan? Ya percaya, nang omahku berase sik sak kok mas. Nang kulkas kondoke sik 2 ngetre. Oh, nah. Apalagi, di dapurku gulanya masih ada. Nang kandang kalau mas pitike sik 500.
nule ilang garek 5. Ya. Kalau di rumah kita masih banyak hal-hal yang bisa kita nikmati, kita masih bisa bilang Tuhan Yesus baik. Tapi kalau berasnya tinggal segenggam, minyak di dalam buli-buli tinggal sedikit, ndoke siji ngono ya bentesan. Kayak langsung ya. Apakah kita masih bisa bilang Tuhan Yesus baik? Oke, berarti yang bilang bisa nanti siap-siap sama Tuhan dikasih kesempatan untuk menikmatinya. Nah, kalau kita lihat di depan kita jalannya masih lebar, kita bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ada. Tapi kalau di depan kita jalannya sempit, apakah bangsa Israel masih bisa bilang, oh Tuhan Yesus baik ketika di belakang mereka ada tentara, di depan mereka ada laut? Mereka yang grundel Bapak Ibu. Grundel itu manusiawi. Tetapi yang enggak manusiawi itu ketika kita sudah grundel, enggak taat sama Tuhan, panggah nyalah nih Tuhan. Pagi hari ini kira-kira kita masih grundel? Enggak? Tenan? Tenan yo? Enggak ngerundel ya. Nice. Tuhan, aku sendak rewel nih Tuhan. Nah, kata pujian minggu lalu. Biarlah firman Tuhan, pujian ini juga kita amini di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat saya juga memberikan 2 poin. Mengapa sih Allah menyelamatkan kita? Allah menyelamatkan kita bukan tanpa alasan, tetapi alasan yang pertama, karena Dia mengasihi setiap manusia. Minta tolong dibacakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 sampai yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Nah, ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah sangat mengasihi kita. Amin. Allah sangat mengasihi kita. Kalau di dalam pembelajaran yang biasa saya berikan di anak SD, manusia itu mahkota ciptaan. Kenapa? Kalau bisa dibilang di segitiga, kalau rantai makanan, manusia itu ada di paling atas Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi manusia dan manusia diciptakan berbeda dari ciptaan yang lain. Dikatakan di sana imago Dei. Diciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita dikasih sifat-sifatnya Allah. Maka dari itu kenapa kok Allah sangat mengasihi kita? Karena kita ini diciptakan, dibuat serupa, segambar dengan Allah. Nah, kalau saya bilang ke anak-anak SD jadi gini, kalau kamu dibully di sekolah, berarti dia sedang membuli penciptamu. Lek kamu dilokne di kelasmu, enggak apa-apa, berarti dia sedang ngelokne penciptamu. Kamu berkatono dia, terus didoakan. Nah, anak SD bisa memaafkan Bapak Ibu, tapi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu sing rada deknane aku dilokne karo kaya delok nae. Padahal hukum kasih mengajarkan kita untuk kasihilah sesamamu manusia. Kenapa? Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita.
Seperti yang saya bilang di awal tadi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah bisa saja menghapus manusia yang berdosa itu, diciptakan, digantikan dengan yang baru. Tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena Allah punya rencana dan rancangan untuk manusia. Dan juga Allah sangat mengasihi manusia. Banggalah dengan titel anak Allah. Banggalah dengan titel orang Kristen, pengikut Kristus. Kenapa kita harus bangga? Yang membuat kita lo bangga sama kita, mengasihi kita. Masa kita enggak bangga sama pencipta kita? Ya toh? Nah, jadi alasan yang pertama mengapa kok kita diselamatkan, karena Allah sangat mengasihi kita. Yang terakhir, kenapa kok Allah menyelamatkan kita? Kita dijadikan rekan sekerja Allah. Terakhir Bapak Ibu tenan iki terakhir iki. Poin terakhir saya hari ini. Allah menjadikan kita rekan sekerjanya di dalam dunia ini. Oke. Rekan sekerja itu tugasnya apa? Di sini yang bekerjanya di dalam tim, di dalam kelompok ada? Oh, mama dan papa satu tim. Ya iyalah. Di dalam satu tim kalau anggotanya lebih dari satu, ketika ada tugas pasti tugasnya dibagi, ya toh, berbagi. Tugas Allah apa? Tugas Allah sudah dilakukan, tugas Tuhan Yesus sudah dilakukan. Memberikan kabar baik kepada kita. Sekarang tugas kita sebagai rekan sekerja Allah adalah meneruskan pengabaran kabar baik itu kepada orang di sekitar kita. Itu kenapa kok kita diselamatkan. Karena kita ada tugas. Pertama, Tuhan Yesus mengerjakan itu sendiri. Tetapi setelah itu dia mengajak 12 murid. Setelah itu berapa? 70 ya? 70, 500. Terus sekarang tak terhitung, yuk hitung sih, tapi yuk banget Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya setelah kita diselamatkan, keselamatan itu enggak dipek dewe lagi, saya bagikan lagi ya. Keselamatan bukan untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Itu tugas kita. Karena ketika Tuhan ada di dunia, dia juga mengerjakan tugasnya bersama dengan 12 murid. Setelah itu tugas kita. 12 murid Tuhan sudah melakukan penginjilan. Sekarang kita yang sudah mendengarkan Injil atau kabar baik itu, kita juga diberi tugas yang sama. Memberitakan kabar baik. Nah, yang terakhir gambarnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Bulan toh. Bulan kalau malam biasanya menyinari dunia enggak kalau lagi bulan purnama? Ya iyalah Mas, ya toh. Dunia yang gelap diterangi sinar rembulan. Nah, kalau kata guru SD saya, bulan ini bukan sumber cahaya, tetapi dia hanya mentransferkan cahaya yang dia dapat dari matahari dikembalikan ke bumi, dipantulkan ke bumi. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga enggak bisa memancarkan terang kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa dan terang yang ada di dalam diri kita bisa saja sudah kalah sama keegoisan kita, sama dosa kita. Tetapi karena Tuhan yang sumber cahaya itu sebagai sumber terang itu sudah ada di dalam hidup kita, kita sebagai sarana, kita sebagai bulan rembulannya, Tuhan Yesus sebagai mataharinya. Jadi kita bisa memancarkan sinar yang daripada Tuhan itu kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan lagi bimbang, jangan lagi khawatir yang berlebihan. Kalau di depan kita seakan-akan enggak ada jalan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah ada di dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, enggak mungkin dia membiarkan kita keleleran.
Jangankan kok sampai kekurangan, ngepres saya kadang-kadang sama Tuhan nggak diizinkan. Walaupun kadang-kadang diizinkan supaya kita ingat dan berbalik kepada Tuhan. Maka dari itu mari kita yakini dan hidupi Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Karena pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan itu membuat kita bisa melalui kehidupan ini, membuat kita kuat dan kita akan ditopang. Bukan hanya ketika kita dalam kesenangan saja, ketika kita di dalam kelebihan saja Tuhan akan menopang kita, tetapi di dalam kekurangan pun Tuhan juga akan menopang kita. Amin untuk firman Tuhan. Hari kita amini, kita lakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus itu selalu menolong kita. Walaupun musim akan berganti, walaupun nanti ada musim durian, ya toh, musim rambutan, apalagi musim jambu, tapi kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah berubah. Pertolongan di dalam hidup kita tidak berubah. Asal kita sungguh-sungguh mau percaya, menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan, kita mau menggandul sama Tuhan sungguh-sungguh. Musim akan selalu berganti. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan sekali lagi dari awal, musim akan selalu berganti, tapi kita yakin kasih Tuhan tidak akan berhenti berganti. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
Tuhan menolongku, selalu menjagaku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mungkin kita saat ini sedang berada di dalam lembah kekelaman, sedang berada di dalam pencobaan yang menurut kita itu enggak masuk akal Tuhan. Kok panggah iki ya Tuhan, kok tetap ini Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan, karena Dia punya rencana Bapak Ibu. Dan kalau kita diselamatkan saat ini, kita juga dikasih tugas sama Tuhan. Tapi jangan khawatir, karena ketika Tuhan memberikan kepada kita pergumulan, Dia juga akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mengajak kita semua berdiri dan kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan buat keselamatan, buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tahu ketika Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan juga memberikan tanggung jawab yang besar kepada kami. Bapa, biarlah kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami, menopang kami dan memampukan setiap kami. Supaya kami mampu, supaya kami bisa mengerjakan setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi rekan sekerja-Mu yang menjalankan tugas pelayanan kami yang sudah Tuhan percayakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau lebih memakai kami Bapa, setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang berada di tempat ini ya Bapa. Biarlah melalui setiap kami semua, lingkungan kami boleh diselamatkan, keluarga kami boleh diselamatkan, bahkan kami juga berdoa bangsa kami boleh diselamatkan melalui setiap anak-anak-Mu yang ada di negara ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kami, Tuhan melihat kami dapat dipercaya. Dan kami yakin dan percaya kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada kami. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga memberikan kepada kami keberanian supaya kami boleh mampu memberitakan firman-Mu itu di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Atas kasih setia, atas pertolongan dan pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat ibadah yang sudah kami lakukan. Kami percaya Tuhan ada, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menolong kami, dan kami pulang kami ingat bahwa status kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami, Engkau sangat peduli kepada kami. Itu sebabnya kami mau berikan hidup kami mau berikan semua yang Tuhan kasih kepada kami sebagai bukti kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini, bahkan semua pengorbanan mereka, apapun yang sudah mereka korbankan, biarlah kami berdoa tangan Tuhan terus turun atas mereka. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat-Mu atas mereka. Semua yang mereka minta, kerjakan, yang mereka pikirkan, rencanakan, diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Rumah tangga mereka, sawah ladang, perkebunan, peternakan, semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Natal sekolah minggu nanti jam 3. Kami berdoa Tuhan tolong pakai setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bahkan anak-anak-Mu yang akan bersuka cita di tempat ini. Kami berdoa Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan tolong pakai setiap pelayan-pelayan-Mu agar kami boleh mampu menjadi saluran berkat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selesai semua, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya damai sejahtera dan sukacita yang dahsyat yang datang dari Tuhan akan memelihara, menjaga dan melindungi kami. Dan kami tidak akan pernah takut karena bersama-sama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat
yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang sudah, yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai dan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan kiranya tidak melimpah, sehingga kesakitan tidak melimpahku. Selamat pagi.